Selamat siang, Bu. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penggunaan huruf kapital. Pertama-tama, apa itu pengertian dari huruf kapital? Huruf kapital atau yang biasa kita sebut dengan huruf besar adalah huruf yang berukuran lebih besar dari huruf biasanya. Kemudian, huruf kapital digunakan untuk menandai awal kalimat, nama diri, judul, dan sebagainya. Huruf kapital tentu saja memiliki aturan penggunaannya. Dalam huruf kelompok kami memilih 5 huruf kapital aturan penggunaannya. Yang pertama adalah huruf kapital pada awal kalimat, yang kedua adalah huruf kapital pada nama orang, yang ketiga adalah huruf kapital pada judul, yang keempat adalah huruf kapital pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar, dan yang terakhir yang kelima adalah huruf kapital pada petikan langsung. Huruf kapital pada awal kalimat. Hal ini tentu saja sudah diketahui oleh banyak orang dan sudah dipelajari sejak masuk bangku sekolah dasar atau yang disingkat sebagai SD. Huruf kapital pada awal kalimat itu menyatakan bahwa setiap kalimat dalam bahasa tertulis harus dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kalimat, baik itu di paragraf pertama maupun di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya dalam paragraf akan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jadi setelah tanda titik untuk memulai kalimat baru akan digunakan huruf besar. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat untuk membedakan kalimat utama dari kalimat yang terikat. Sehingga huruf kapital selalu mengawali suatu kalimat bahasa Indonesia. Sebenarnya tujuannya apa sih? Kenapa harus memakai huruf kapital pada awal kalimat? Tujuannya tentu saja agar hasil tulisan bisa lebih mudah dipahami, mudah untuk dibaca, dan membantu membentuk struktur yang jelas dan teratur. Adapun contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Yang pertama adalah yang paling mudah dan tentu saja banyak diketahui oleh banyak orang. Kita harus bekerja keras. Kita ini huruf K tentu saja menggunakan huruf kapital. Dan yang lain dan seterusnya harus dan bekerja keras itu tidak menggunakan huruf kapital dikarenakan bukan mengawali kalimat. Dan yang kedua, dia menulis sebuah catatan titik berharap bisa menulis sebuah buku. Dia menulis sebuah catatan. Penggunaan huruf dia yang berarti huruf kapitalnya di D. Dan kenapa berharap bisa menulis sebuah buku, berharapnya tulisan kapitalnya itu di B? Dikarenakan setelah tanda titik, tentu saja harus menggunakan huruf kapital, karena itu memulai kalimat baru. Yang ketiga, minggu ini, saya berencana untuk pergi ke pantai bersama teman-teman saya. Minggu ini, di dalam minggu ini, huruf kapital M pada minggu yang menandai awal kalimat. Dan setelah koma, saya berencana. Sayanya tidak menggunakan huruf kapital dikarenakan itu menjelaskan kejadian selanjutnya di minggu ini, bukan memulai kalimat baru. Dan yang terakhir, nomor 4, apa maksudnya? Tanda tanya, kuharap dia tidak mencoba hal buruk. Penggunaan huruf kapital setelah tanda tanya adalah aturan tata bahasa dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Ini dilakukan untuk menandakan bahwa kalimat yang dimulai setelah tanda tanya adalah kalimat baru atau pertanyaan yang mendiri. Apa maksudnya itu? Merupakan pertanyaan dan kuharap dia tidak mencoba melakukan hal buruk itu disebut dengan kalimat yang menjawab. Dan tentu saja apa maksudnya itu huruf kapital ada di huruf A dan setelah tanda tanya kuharap pada huruf K itu merupakan huruf kapital yang dikarenakan kalimat untuk menjawabnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang pertama, nama julukan. Contohnya, James Watt, Ibu Koperasi, dan Jenderal Kancil. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada nama orang, seperti pada nama rumus,
hukum, dan teori. Contohnya, rumus Pythagoras, hukum Archimedes, dan teori Darwin. Selanjutnya, huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsaan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti oleh nama orang, dan gelar akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim Haji Samsul, Teguh Umar, dan Dr. Muhammad Hatta. Selanjutnya, huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik, Proklamator Republik Indonesia, dan Gubernur Papua Barat. 3. Huruf kapital pada judul. Menurut ejaan yang disempurnakan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, majalah, dan surat kabar. Namun ada beberapa ketentuan yang melarang penggunaan huruf kapital dalam judul. Ketentuan yang pertama yaitu huruf kecil dalam judul digunakan pada kata ulang berubah bunyi. Contohnya, manfaat sayur mayur bagi kesehatan tubuh. Sayur menggunakan huruf kapital dan mayur menggunakan huruf kecil. Ketentuan yang kedua yaitu huruf kecil dalam judul digunakan pada kata ulang yang menggunakan imbuhan. Contohnya, berjalan-jalan di kota Solo. Dan yang terakhir, dalam penulisan sebuah judul, apabila huruf pertama menggunakan kata yang bersifat partikel, maka ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, KKN di Desa Penari. Kata di menggunakan huruf kecil. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan huruf kapital pada nama tahun, nama bulan, nama hari, dan hari biasa. Contohnya yang pertama, pada tahun 2023, tahun Hijriah memasuki tahun ke-1445. Pada kalimat tersebut, menggunakan huruf kapital pada awal kata Hijriah karena menunjukkan nama tahun. Yang kedua, setiap hari Jumat, siswa-siswi mengikuti kegiatan senam bersama. Kalimat tersebut menggunakan huruf kapital pada kata Jumat karena menunjukkan nama hari. Yang ketiga, hari Natal diperingati pada bulan Desember. Kalimat tersebut menggunakan huruf kapital pada awal kata Desember karena menunjukkan nama bulan, kemudian menggunakan huruf kapital pada awal kata Natal karena menunjukkan hari besar. Namun, huruf kapital tidaklah digunakan untuk mengawali kata minggu yang bermaksud pekan. Contohnya, kami melakukan kerja bakti pada minggu terakhir bulan ini. Kalimat tersebut salah karena hari Minggu yang dinyatakan dalam kalimat tersebut menyatakan pekan. Huruf kapital tidak digunakan sebagai keterangan waktu. Misalnya, kita rapat usai maghrib. Kalimat tersebut salah karena kata maghrib menunjukkan keterangan waktu yang berarti menunjukkan waktunya matahari terbenam. Yang kelima, huruf kapital pada petikan langsung. Penggunaan huruf kapital pada kalimat ini membantu dalam memahami struktur kalimat dan memberikan penekanan pada kata-kata khusus dalam sebuah teks petikan langsung. Tujuannya sebagai penanda awal kalimat, mengidentifikasi nama properti, dan juga digunakan untuk penghormatan dan penghargaan. Berikutnya, contoh penggunaan huruf kapital pada petikan langsung. Yang pertama, hari ini John bertemu dengan David di Paris. Penggunaan huruf kapital dalam kalimat ini adalah hari, hanya huruf kapital, dan nama orang, John dan David. John, J-nya huruf kapital, dan David, D-nya huruf kapital. Serta nama tempat, Paris, P-nya huruf kapital. Dan kalimat yang kedua, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Penggunaan huruf kapital pada kalimat ini adalah mereka, M-nya huruf kapital. Dan yang kalimat terakhir, penghargaan Nobel diberikan kepada Nelson Mandela atas perjuangannya dalam perdamaian. Penggunaan huruf kapital dalam kalimat ini adalah penghargaan Nobel. Penghargaan, P-nya huruf kapital, Nobel, N-nya huruf kapital.
serta nama tokoh Nelson Mandela. Nelson, N-nya huruf kapital, Mandela, M-nya huruf kapital. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.